Welcome Halo. back to Magna Talks Beauty. Tidak bersama Sailor Money, tapi saya bersama dengan Saya siapa Anda? Aldi, suaminya dia. Suaminya dia, suami saya. Hi everyone, I'm Syahna Suartono kembali lagi bersama kalian semua. Dan kali ini kita akan kita kali ini akan main. Kita akan main How well do you know each other? Do we know each other? Emang kita tahu ya? Emang kita Tahu lah, dikit-dikit. lumayan. Tapi kamu beneran merasa kenal banget atau enggak? Kenal dong, Kenal ya? kenal lah. Oh ya udah. Iya. Berarti bisa lah ya. Mudah-mudahan. Oke, baik. Pertanyaan pertama. If I had superpowers, what would I have? Magneto, Apa tuh? to squeeze everything. Orange? Apa? Iya, kayaknya kayak Magneto deh. Kamu pasti pengen kayak punya favorite superheroes kamu Magneto kan? Iya. By the way, dia bukan superhero sih sebenarnya, dia mutant. Villain. Iya. Kayaknya aku tapi kalau specifically apa yang superpower apa yang mungkin aku akan mau? Mungkin kayak Jedi power gitu ya. Memindahkan barang. Memindahkan barang atau melempar barang. Killing people with my thoughts. Iya sih. Benar. Itunya bagian situnya benar. Kalau apa? Kalau kamu, kayaknya kamu lebih pengen time travel. Atau gini, bukan time travel. Kamu tuh lebih pengen kayak jumper gitu loh. Kayak kamu hari ini iya. ada di... Benar. Benar kan? Karena ada di... aku tertarik sama sejarah. Jadi ya gue tuh pengen banget kayak merasakan kehidupan sebelum kehidupan sekarang gitu loh. Jadi kayak pengen. Pasti kan juga kalau orang dulu tuh bahasanya beda, kehidupannya beda, ya kan? Oh, jadi kamu mau experience itu. Experience ya. Iya benar-benar. Yaudah. Nanti ketemu Doraemon ya kita. Betul. Ya udah. Oke, berikutnya pertanyaan kedua. Kalau aku marah, biasanya aku ngapain? Nangis. Benar kan? Ya, betul. Selain nangis ngapain? Enggak sih nangis sih. Kalau marah banget ya? Iya. Berarti kalau marahnya masih marah, masih ngomong, itu berarti masih nggak apa-apa tuh? Nggak apa-apa. Oh ya? Iya. Oh iya. Bener sih. Kalau udah nangis terus nggak bisa ngomong ya udah berarti marah banget itu. Iya, bener. Ya gitu ya guys. Jadi kalau saya masih ngomong, masih ngamuk-ngamuk ke kalian, berarti level marahnya belum di situ. Belum marah itu. Belum. Masih baru ngedumel aja. Masih baru surface nih. Kalau udah masuk ke dalam, udah kelar semuanya. Diem aja, aku nangis. Kalau Emang aku gimana? sebaliknya kamu itu kalau marah nggak tahu ya. Aku kayaknya lupa kalau kamu marah. Karena aku nggak pernah marah. Waduh, nggak mungkin. Kamu kalau marah diem, terus nggak angkat telepon. Butuh me time. Iya. Ya, sebenarnya agak susah ya kalau kita berantem berarti kamu diem, aku diem ya. Iya. Ya udah. Ya Kan PR. setelah itu tapi diomongin. Cuma butuh Butuh apa? butuh time out sedikit lah. Oh ya udah. Kalau di olahraga butuh time out dulu, butuh break. Butuh break. Iya sih, bener sih. Biasanya lagi break ngapain tuh? Reflecting. Enggak lah. Berarti nggak dipikirin gitu? Oh ya enggak langsung kan. Maksudnya juga kalau dipikirin malah tambah tereskalasi nanti. Oke, baik. Terus berikutnya, when I'm at my most vulnerable and what would I like you to do when I'm at that state, and how do I like to be treated? Kalau aku lagi gitu deh, terombang-ambing. Dielus-elus paling sih, dipeluk kan. Emang gue kucing? Ya enggak, beda kan. Kalau aku kan butuh jarak, kalau kamu kan sebenarnya enggak, kamu butuh seseorang atau sesuatu untuk di holding on gitu. Emang iya ya? Iyalah. Kalau aku kabur malah kamu tambah marah toh? Ya, mungkin ya. Iya. Nggak tahu deh. Nggak yakin banget gue. Iya sih. Tapi
Aku kayaknya kalau 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 lagi terombang-ambing butuhnya kayak words of affirmation gitu loh, kayak Ya, ya itu makanya you're kan butuh okay. Oh butuh gitu. dipuk-puk kalau kata anak sekarang kan. Oh ya, udah lama Oh iya tahu. udah. Oke. Kalau sebaliknya berarti, kalau kamu vulnerable, nggak tahu saya jujurly sih, karena kamu kayaknya nggak pernah kelihatan vulnerable, jadi mata aku kayak diem aja gitu. Saya orang Jawa. Oh iya bener, nggak jelas ya bro ya. Bukan nggak jelas, nggak boleh. Oh nggak boleh kelihatan. Nggak boleh kelihatan. Tapi selama ini treatment aku ke kamu kayaknya belum bikin kamu belum bikin not enough untuk bikin kamu sadar ya. Maksudnya bukan sadar. Not enough untuk bikin kamu, oh iya ya, itu yang kamu lakukan waktu aku vulnerable gitu. Kayak belum signifikan ya. Nggak juga sih ya. Emang aku ngapain? Emang kamu, aku juga kan nggak tahu sih, ini sumpah gue nggak tahu sih jawabannya sih, karena gue juga nggak Ya kan tahu. kamu kalau aku marah biasanya kamu lebih mencari tahu, sedangkan kan aku kadang-kadang tar dulu dong, ini dulu dong, time out gitu. Tapi ya kalau nggak gue gituin kagak bakal kelar. Ya iya. Ya, berarti Harus ada tarik ulurnya itu loh. Kan time out juga kalau di olahraga kan nggak sampai habis pertandingannya. oh ya 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 ya. Berarti treatment aku selama ini kalau kamu lagi goyang nggak apa-apa nih. Gua nggak 70% lah. gue nggak tahu sih sejujurnya kapan dia lagi goyang, gue nggak tahu, sungguh nggak paham, dan kayaknya itu PR ke depannya ya. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, if I were to choose my parents and you, who would I choose and why? Ya Ella, ini tuh gampang banget bro. Kalau aku tahu banget sih kamu bakal milih aku. Kalau kamu gimana? Itu jawabannya. Ya sama lah. Why? Sekarang kita harus menjelaskan why would we choose Di each kepercayaan other? kami, kalau sudah menikah itu, Kami Iya, mengatasnamakan saya. Terus lo harus keluar dari keluarga lo yang lama kan gitu. Apalagi bukan keluar. bukan keluar lah. Prioritasnya Prioritasnya adalah keluarga atom lo gitu. Itu yang kita ajarkan. Iya kan waktu yang kita pendidikan yakini. Yang pendidikan pranikah Waduh, kan gerejawi begitu. banget bapaknya, ya ampun. gitu. Ya. Karena memang ya kita menikah dibekali sama satu pendeta keluarga, dan dia emang waktu itu awalnya tuh udah bilang pokoknya ketika seseorang menikah itu berarti membuat keluarga baru. Artinya tidak akan terlalu banyak interupsi dari yang lama gitu loh. Jadi itu bekal kita ketika kita jalan. Oke, kita akan prioritasin suami dan istri, Keluarga atomnya. keluarga kita yang ini dibandingkan dengan suara dari keluarga kita yang kita bukan tinggalkan sih, keluarga kita yang memang tempat kita berasal gitu. Jadi kayaknya ini juga kalau di Indonesia sih agak isu yang sensitif ya, tapi menurut gue sebenarnya hitam putih loh ini. Sebenarnya hitam putih sih. Ya. Oh. Tapi banyak loh yang masih belum bisa melepaskan isu ini. Mungkin nggak diomongin kali ya. Belum maksudnya masih ada rasa malu, terus masih kayak kan kalau di Indonesia terutama ya Menikahkan masih dua keluarga. enggak, gitu. maksudnya ada harus mengabdi sama orang tua gitu sampai kapanpun gitu. Ya semoga kan? jadi anak yang berbakti pada orang tua. Iya itu gitu loh kan. Tapi kan bukan sebenarnya di kepercayaan Kami berdua. yang kita yakini itu ya keluarga atom lah yang diprioritaskan gitu. Ya. Jadi nggak ada. Sebenarnya hitam putih, makanya menurut gue hitam putih sih. Jadi nggak. Dan untungnya kalau dari gue pribadi sih, nyokap gue kayaknya dari awal gue nikah sama dia nggak berani untuk overlapping interupsi. Ya overlapping power kamu sih ke aku sih gitu. Maksudnya bukan power ya. Influence kamu ke aku tuh dia nggak berani gitu. Jadi dia tahu betul kalau ini adalah suami anak gue dan anak gue respect suaminya gitu. Jadi menurut gue sih ini juga penting, tidak hanya ketika kita menikah tapi ketika kita juga memiliki anak sih. Gue juga nggak akan mau nanti men-treat
spouse-nya anak gue minta dia pilih gitu. Kamu belain istri kamu atau kamu belain ibu? Nggak begitu gitu. Karena dia memang harus mengedepankan istrinya kalau menurut gue. Karena dia udah membuat keluarga bersama dengan istrinya. Jadi things like that menurut gue sangat penting untuk dipahami sih. Karena kan itu adalah individu pilihan dari si anaknya gitu. Jadi pasti dia tahu betul resikonya dan all the ups and downs akan dia ambil, ya nggak sih? Jadi kayak nggak, aku tidak, ini ya makanya menurut aku mungkin banyak yang akan merasa ini harus dibargain gitu ya, tapi kalau menurut gue hitam putih. Tapi ini juga sih kalau yang dari aku lihat kebanyakan kan memang kalau ada masalah di perkawinan Larinya ke orang tua. Nah, larinya ke orang tua. Maksudnya kan kalau sekarang kan professional help kan udah banyak ya. Iya. Kayaknya itu lebih objektif karena kalau balik lagi misalkan ke nyokap lo atau ke bokap lo, mereka pasti akan subjektif. Gitu Iya, loh. kamu kan anak saya, Iya. kamu pasti bakal. Mau apapun pasti keputusan mereka pun bokap nyokap lo kan pasti lebih subjektif ke lo gitu Iya, ketimbang cenderung ke membela ya. pasangan. Iya. Ya. Ya gue nggak bilang harus nggak cerita macem-macem, cuma kayaknya ada boundaries batasan. lah. Iya, ada Ada batasannya. boundaries lah. Kalau menurut gue sih nggak semuanya harus diceritain. Apalagi ketika lo udah nikah ya, kayaknya banyak banget yang harusnya nggak lo ceritain juga ke orang tua sih. Menurut gue sih itu. Itu Karena kayak pentingnya pendidikan pranikah nggak sih? mungkin sih. Ya. Terima kasih ya Om Ongir. Dan apa ya? Satu lagi juga yang menurut gue boundaries ketika gini loh. Waktu itu aku pernah ngobrol sama satu psikolog ya yang bilang kayak pokoknya kita ngomongin siblings gitu, anak pertama, anak kedua, dan lain-lain gitu ketika di dalam hierarkinya dalam keluarga. Tapi dia bilang ketika kalau dewasa itu semua tuh harusnya nggak ada gitu karena memang semua sudah dewasa. Nah begitu juga dengan seorang anak ketika dia memang sudah di usia dewasa dan ngobrol bersama dengan orang tuanya. Jadi nggak bisa dibilang kayak dia anak karena dia sudah dewasa. Gitu. Jadi kalau masih mau dikontrol sama orang tua menurut gue kembali lagi apakah Anda sudah dewasa atau belum? Ya coba Anda jawab. Oke. Sekarang berikutnya kita akan ke pertanyaan berikutnya. When did I start falling in love with you? Oh. Silakan Bapak dijawab loh Bapak. Gimana? Itu kayaknya nggak ada start finish-nya deh. Kayaknya emang it grows gitu loh. Iya nggak sih? I don't know. Ya, gini. It's your definition of love. Gue nggak percaya love at first sight. Karena kalau naksir at first sight iya. Cuma kalau love kayaknya itu kayak berkembang aja gitu loh. Lo tau gak sih sebenarnya dia pertama kali ketemu gue terus dia bilang I don't believe in love. What is love? Terus dia bilang kayak enggak lah kalau sayang tuh ada, kalau love tuh kayak gue nggak pernah lihat apa sih gitu. Bangke ya. Terus kayak setiap kali kayak gue sangat percaya cinta dari dulu gitu. I'm a Disney princess. Terus kayak gue merasa karena dari kecil bokap gue tuh selalu menghujani gue dengan semua kata cinta gitu ya. Sering banget gue lihat nyokap bokap gue tuh ciuman di depan gue gitu. Jadi I grew up with that dan melihat dua orang selalu saling mencintai gitu. Mereka berdua tuh affectionate sekali gitu. Jadi pas gue ketemu dia terus dia kayak ngomong I don't believe in love. Gue kayak tapi memang saya itu dulu penasaran sama orang-orang kayak begini ya kan. Apa sih ini? Menantang ya? Enggak sih, sebenarnya kayak gue punya banyak waktu aja waktu itu. untuk cari tahu orang lebih jauh. Abis itu kayak lo tau gak sih pertama kali waktu dulu tuh ya ketika gue bilang okay, I love you. Terus dia bilang apa tau gak? He said thank you for 4 years. Setiap kali aku kasih teks I love you, dia hey thank you. Ya makanya tadi aku bilang kan sebenarnya itu nggak ada start or finish gitu loh. Jadi ya berarti kan kamu berhasil meyakinkan aku kalau ada yang namanya cinta. Gitu. Oh ya. Terjadi kapan? Wah kalau ditanya kapan nggak tahu sih ya. Over the journey. Apa sih?
Kayak ya kapan? Ya, ya di dalam perjalanan 8 tahun pacaran itulah pasti. Wow, spesifik sekali guys. Jadi Anda harus 8 tahun pacaran Ya buat nggak tahu. harus, nggak harus. Ada yang 6 bulan langsung nikah. Ya emang lu Baik-baik aja. mau 6 Ya nggak bulan mau. nikah sama gua? Ya nggak mau Ya lah. nggak mungkin kan. Kalau aku kapan? Kayak kamu ngerasa kayak oh iya, this girl dia cinta banget nih sama gue nih bro gitu. 2-3 tahun setelah pacaran kali ya? Oh ya? Iya. Kayaknya I said I love you kayak dari awal deh. Gue emang sucker for love. Oh ya? Terakhir adalah what do you think is my biggest flaw? Dan aku biasanya ngapain? Apa ya? Biggest flaw? Biggest flaw aku apa? Coba kamu dulu deh. Kalau biggest flaw kamu adalah Oh, aku tahu. Kadang kamu terlalu craving for attention too much tanpa kamu sadari. Cuma ya nggak apa-apa menurut aku karena you're my wife. Hah? Iya. padahal kayak ngerasa I can deal with everything No. myself gitu. Masih? Enggak. Ya kan itu Leo. Ya bener kan? Kalau aku merasa your biggest flaw is insensitive. Iya. Iya. Sepertinya iya. Terus kamu udah ngapain aja buat lebih sensitif? Ya belajar lah kan tadi kayak di awal sebenarnya kan ini nikah tuh kan bukan tujuan ya, Jadi apa? Journey. jadi nggak, kalau tujuan tuh kayaknya kalau udah nyampe situ lo stop belajar gitu loh. Kalau journey kan ya tetap lo lihat kiri kanan, lo bandingin, lo pelajarin, lo serap gitu loh, habis itu diimplementasikan gitu. Iya kan, nggak kan kecenderungan gitu kalau udah nyampe situ tuh akhirnya yang lain dilupakan gitu loh. Iya kan? Iya bisa. Bisa kan? Bisa. Tapi menurut kamu apa flaw kamu yang aku paling nggak bisa connect, yang aku paling nggak bisa mengerti? Mengeluarkan emosi. Oh ya benar. Ya. Hei. Jangan nikah sama orang Jawa guys kalau nggak mau menerka sampai seumur hidup. Kalau kau apa? Ya tadi kan. Oh iya. Ya. Tapi aku coping dengan baik nggak? Ya aku bisa ngerti kan di keluarga kamu kan begitu. So much affection. Semua kan bisa dikeluarkan gitu loh. Ya memang. Ya balik lagi kompromi aja. Ya. Jadi menurut kamu udah cukup kenal sama aku nggak setelah 17 tahun kita berjalan? Sudah dong. Sudah. Aku belum sih kayaknya. Aku kayak ngerasa banyak banget yang masih belum gini nih. Sebenarnya the beauty of being in a relationship yang panjang kayak gini ya. Aku tuh ngerasa setiap kali aku tahu sesuatu yang baru tentang kamu itu kayak menyenangkan. Karena bahkan 17 tahun pun kita bersama, nggak semuanya gue tahu tentang lo. Apalagi otak kamu sih kayak aspeknya tuh terlalu banyak gitu loh untuk kayak aku bisa tahu kamu akan melakukan apa gitu. Tapi balik lagi kalau sudah kenal pun kan sebenarnya juga nggak menutup ruang untuk ya udah stop sampai situ, bro, gue udah kenal banget sama nih orang gitu. Kan manusia sebagai makhluk kan juga evolve. Jadi relationship should evolve. Iya dong. Pasti kan ada beberapa fase di hidup yang disadari apa enggak gitu loh kan. Mungkin juga yang suami lebih merasakan, istri enggak gitu, atau istri lebih berubah, suami enggak, stays there gitu loh. Ya, makanya dibutuhkan komunikasi. Komunikasi. Baik.
Noted. Baik. Balik lagi juga komunikasi kan nggak harus sama nih. Heeh. Ada komunikasi mungkin pasangan yang satu arah. Tapi kalau memang itu satu arah jadi lebih baik, kenapa enggak gitu? Maksud kamu yang istrinya bawel banget gitu? Ya, lebih mengeluarkan opininya ketimbang salah satu gitu kan nggak apa-apa. Iya. Benar. Setuju. Ada yang bisa diskusi 50-50 kontennya. Iya benar. Karena relationship semua orang kan juga beda-beda ya. Tuh. Ada kan yang orang harus dipancing dulu untuk supaya ngomong atau Seperti Anda. Ya, seperti saya. Oke, baik. Paham. Jadi kan? emang kayaknya journey of a lifetime sih menurut gue ya kalau menikah tuh. Tapi ya bikin seru aja, nggak usah ngelihat kayak pahitnya lo nggak bisa kemana-mana, lo nggak It bisa should be fun. It should be fun. Terus kayak setiap hari ya main aja. Kayak kita main nggak sih setiap hari? Main sama Mas sih. Nonton TV, nonton film. Oh ya, cari aktivitas yang bisa have fun bareng. Bersama. Iya. Terus kita Itu bisa penting ngomongin. sih. Iya sih, karena kalau misalnya kayak kamu terus sukanya kayak sesuatu yang mungkin aku juga nggak bisa suka banget juga agak jauh ya. Iya. Tapi ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Ya nggak apa-apa. Jadi kita mau ngomong apa sih? Maksudnya nggak harus juga meyakinkan bahwa lu juga harus suka apa yang gue suka, nggak juga. Tapi ada yang ada Iya. common interest lah. Pasti common ada lah. interest. Oke. Kalau nggak mungkin bisa nikah. Anyway, kayaknya buat kalian yang udah punya partner, kesian banget berarti yang nggak punya partner nggak boleh ya memainkan ini. Jadi Boleh. mungkin boleh dimainkan bersama dengan pasangan kalian, baik sudah menikah ataupun belum gitu ya, untuk tahu lebih jauh lah apa sih yang lo belum tahu tentang orang ini gitu. Dan oh ya, satu tips lagi dari gue adalah biasanya kita itu mengerti sisi pasangan lebih jauh ketika kita lagi traveling dan bukan di destinasinya. Biasanya ketika kita lagi jalan mau ke sana. Iya, kayak di pesawat, di kereta, benar-benar. di mobil, di perjalanan kita menuju suatu destinasi itu biasanya menurut gue itu yang bikin kita rekat lagi. Iya. Karena kan juga sebelum nikah kita sering jalan-jalan bareng juga. Iya kan? Jadi makanya jalan-jalannya sering ya Pak? Iya, jalan-jalan sering. Sepertinya itu yang bisa kita bahas kali ini untuk melihat apakah kita cocok, kita kenal atau enggak satu sama lain. Kayaknya sih kita kenalnya masih banyak yang belum kita kenal ya. Baiklah, masih panjang juga kita baru mau 9 tahun nikah, jadi mungkin masih masih lumayan. Iya, nggak usah waktu. dihitung-hitung kalau nikah. Iya, tapi anniversary jangan lupa. Oh iya, itu ya. Itu terpenting ya. Oh, itu ya. Dan jangan lupa juga ditabungnya dari sekarang biar nanti bisa ngasih gift yang bagus. Oke guys, Oke. Siapa tahu kalian bisa main ya di rumah. Nanti kalau udah main kasih tahu pertanyaan apa sih yang sebenarnya lebih lucu buat kita tanyain satu sama lain sebagai pasangan. Dan terima kasih banget udah nonton episode ini bersama dengan Aku dan suamiku di sini. Siapa nama Anda? Saya Aldi. Oke, Aldi siapa? Aldi Wiratsongko. Jangan ketukar sama yang lain, nanti Aldi banyak yang lain ya. Oke, terima kasih sudah datang dan bermain bersama Aku. Terima kasih kembali. Yes, dan kita pastinya bakal kembali lagi dengan banyak episode menarik lainnya. Jadi, we'll be right back. Enggak deng, dadah. Bye.